Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Marilyn Kusumaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Keterampilan Menyimak Siswa Kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton. Latar belakang. Proses pembelajaran di era revolusi keempat telah mengalami banyak pergeseran seiring dengan perkembangan zaman, di mana teknologi saat ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini menjadi sebab guru diharapkan mampu untuk mengembangkan keterampilan dan inovasi menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini, karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi semakin mendorong ke arah pembaharuan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara mengoptimalkan proses pembelajaran. Bagi kebanyakan sekolah, metode ceramah dirasa kurang efektif di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, terlebih dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa. Metode ceramah atau metode konvensional menyebabkan materi yang disampaikan kurang maksimal, sehingga menghasilkan evaluasi yang kurang maksimal. Selain itu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang main-main, cerita dengan temannya, yang mengakibatkan kehilangan konsentrasi. Kalau sudah seperti itu, siswa tidak lagi memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan siswa tidak termotivasi untuk mengikuti pelajaran, sehingga materi yang disampaikan guru menjadi sia-sia. Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Keterampilan Menyimak Siswa Kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah kurangnya semangat siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton dalam keterampilan menyimak bahasa Arab, yang disebabkan karena proses pembelajaran yang monoton, sebatas mendengarkan guru membacakan materi, yang kemudian siswa menjawab pertanyaan yang mengakibatkan siswa menjadi bosan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan hal baru pada proses pembelajaran yang belum biasa digunakan di sekolah. Batasan masalah. Terdapat tiga batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode audiovisual. Yang kedua, fokus penelitian pengaruh media audiovisual terhadap keterampilan menyimak siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton. Yang ketiga, materi dalam penelitian ini adalah bahasa Arab. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab di kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh media audiovisual terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton? Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak di kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh media audiovisual terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu meliputi bagi lembaga pendidikan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan media pembelajaran. Bagi peneliti sebagai bahan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah yang relevan. Kemudian manfaat praktis itu meliputi bagi kepala sekolah, MTS Muhammadiyah Beton ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dalam hal menyediakan media pembelajaran. Yang kedua, bagi guru dapat menjadikan bahan masukan untuk lebih terampil dalam menggunakan media pembelajaran agar dapat meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Arab siswa. Dan yang terakhir, bagi siswa sebagai bahan masukan untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Landasan teori. Kajian teori yang pertama yaitu mengenai pengertian menyimak. Yang menurut Hermawan, keterampilan menyimak atau maharoh istima atau listening skill adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Yang kedua, pengertian media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Dalam buku Asyar Arsyad mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir,
Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Kerangka berpikir. Penggunaan media pembelajaran berpengaruh pada proses pembelajaran bahasa Arab dalam keterampilan menyimak. Apabila guru menggunakan media pembelajaran dalam pemberian materi, diharapkan media tersebut dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, perhatian, serta hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu atau benda yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan informasi kepada siswa dengan maksud agar proses interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara baik, efektif, dan efisien. Hipotesis. Dengan mengetahui pentingnya hipotesis dalam penelitian, peneliti merumuskan bahwa terdapat pengaruh media audiovisual terhadap keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah Beton. Adapun metode penelitian, metodologi penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena pendekatan kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal, mulai dari pembuatan desain penelitian baik itu tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Tempat penelitian. Adapun tempat penelitian atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTS Muhammadiyah di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton, di mana siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Beton hanya terdapat satu kelas yang berjumlah 30 siswa. Sedangkan sampel, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel random sampling, di mana penelitian mengambil 15 siswa kelas 7 secara acak. Variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulannya. Jadi yang dimaksud variabel penelitian dalam penelitian ini adalah segala sesuatu sebagai objek penelitian yang ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, yang kedua yaitu angket atau kuesioner, yang ketiga yaitu dokumentasi. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam instrumen, yaitu media pembelajaran dan tes, atau pre-test dan post-test. Adapun tes ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pre-test dan post-test. Siswa dituntut untuk mengerjakan soal-soal materi bahasa Arab sesuai dengan materi yang telah diberikan. Teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data. Dalam pengklasifikasian dan pengelompokan data tentu harus didasarkan pada apa yang menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berarti mengumpulkan data sesuai dengan fakta secara sistematis yang akan dihitung dengan angka yang telah terkumpul dalam pengumpulan data. Ya, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.